Shalom, selamat malam seluruh umat-umat Tuhan yang ada di wilayah 2. Pada malam hari ini kita bersyukur, kita memuji Tuhan oleh karena sukacita kita dapat melaksanakan kembali KKR khusus untuk wilayah 2 yang dimulai pada malam hari ini. Puji Tuhan dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih kita dapat berkumpul sekalipun melalui media Zoom pada saat ini. Dan saat ini kita akan melanjutkan dengan pelajaran rumah tangga. Pada malam ini judul pelajaran rumah tangga adalah pakaian keluarga Kristen. Ini penting untuk kita pahami pada saat ini di mana kemajuan yang kita alami baik dari banyak segi teristimewa cara berpakaian ya. Ini saya menyoroti juga khusus terhadap orang-orang muda. Ya, pakaian itu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Itu dibutuhkan setiap orang. Tetapi macam dan jenis serta model pakaian sering menjadi satu masalah baik di rumah, di jemaat maupun dalam masyarakat. Masalah yang perlu mendapat perhatian karena pakaian itu mempunyai segi positif dan segi negatif. Ya, kita lihat ya, segi positif pakaian. Pakaian perlu untuk menjaga kesehatan, ya, kesehatan kita secara pribadi. Pakaian harus dipilih bukan untuk dipertontonkan, melainkan pakaian itu hendaknya tahan lama. Juga yang dapat menghangatkan serta melindungi tubuh, ya. Jika pakaian anak-anak menghangatkan, melindungi dan menyenangkan badan, itu akan menghilangkan iritasi, kegelisahan anak-anak itu akan hilang ya, dan mereka mempunyai kesehatan yang lebih baik. Ini dituliskan dalam buku Child Guidance halaman 425. Pakaian kita itu harus selalu bersih. Pakaian yang kurang bersih atau tidak sehat, dan dengan demikian itu dapat merusak tubuh dan jiwa. Di dalam segala perkara, maka pakaian itu haruslah baik dan bersih. Kita harus menjadi pekerja-pekerja bersama dengan Allah untuk kesejahteraan jiwa maupun tubuh. Ini dituliskan dalam buku Amanat kepada Orang Muda halaman 350. Nah, untuk kesopanan. Tadi segi positif dari pakaian, sekarang untuk kesopanan. Kita menilai tabiat seseorang dari caranya berpakaian. Udah pasti, itu otomatis ya akan timbul dari pikiran kita masing-masing ketika melihat seseorang, melihat pakaiannya, ya, kita tuh akan punya nilai tersendiri terhadap orang itu ketika melihat cara dia berpakaian. Seorang wanita yang pantas dan takut akan Tuhan akan memakai pakaian yang pantas juga. Ya, itu tidak bisa dibohongi. Perasaan halus, pikiran yang beradab akan dinyatakan dalam pemilihan pakaian yang sederhana dan pantas. Dicatat dalam buku Akom halaman 351. Sedikit katanya, ya, ketika pakaian itu menjadi teladan, harus menjadi teladan, sedikit orang yang menyadari bahwa melalui pakaian kebenaran itu dapat juga kita nyatakan, ya. Melalui pakaian, Injil itu bisa kita nyatakan kepada orang lain. Jadi jangan anggap remeh mengenai pilihan pakaian. Kita menganggap ya itu selera saya, suka-suka saya, nggak bisa. Tapi dari cara kita berpakaian, kita dapat menyatakan Injil kebenaran dari kehidupan kita sehari-hari, dari cara kita berpakaian. Mereka tidak tahu bahwa perbuatan kita itu sebenarnya lebih nyaring daripada suara. Jadi apa yang kita tampilkan sehari-hari orang akan lihat, dan itu lebih kuat daripada perkataan ataupun kata-kata kita sendiri.
Jemaat Tuhan akan lebih dihargai orang karena melihat para penganutnya berpakaian pantas dan penuh hikmat. Ya, jadi sebagai seorang Kristen, mari kita tampilkan pakaian yang memang meninggikan Tuhan. Sebagai umat yang sedang menyediakan diri bagi kedatangan Kristus kedua kali, kita harus memberi teladan kesederhanaan berpakaian kepada dunia untuk mengimbangi desakan mode setiap hari. Ya, kita bisa lihat bagaimana perkembangan mode dari waktu ke waktu. Jangan sampai kita candu mengikuti dan harus selalu mengikuti pergantian mode setiap saat. Kesombongan dan berlebihan dalam berpakaian adalah satu dosa yang mudah menaklukkan seorang wanita. Wah, hati-hati ya bagi wanita. Ini bisa membuat kita tanpa kita sadari perlahan-lahan membuat kita itu menyombongkan diri melalui pakaian kita sehingga menimbulkan dosa. Berhala pakaian ini membinasakan segala sesuatu yang rendah hati, lemah lembut, dan indah dalam tabiat. Ada dicatat dalam Akom halaman 353, halaman 357. Perasaan bangga karena memiliki pakaian yang lebih baik, lebih indah, lebih mahal dari orang lain, lebih bagus daripada orang lain, itu bisa menjelma menjadi kesombongan. Tanpa kita ada niat tadinya, tapi bisa timbul dengan sendirinya ketika kita memakai pakaian yang membuat kita itu merasa lebih dari orang lain. Tidak banyak orang yang tetap rendah hati dengan pakaian-pakaian yang serba mewah. Kegemaran memamerkan diri menyebabkan pemborosan. Oh, pengen lagi. Maunya yang baru lagi, maunya mode yang lebih bagus lagi. Dan bagi banyak orang muda, ya ini ya, buat orang-orang muda, mereka membunuh cita-cita untuk hidup lebih mulia. Gantinya meneruskan pendidikan, mereka segera mencari pekerjaan, mencari uang, supaya mereka dapat memanjakan nafsu berpakaian. Dan melalui nafsu berpakaian begini, banyak anak gadis tertipu sampai hancur. Di sekolah, anak-anak gadis tidak cocok untuk belajar atau berekreasi oleh karena berpakaian yang tidak pantas dan tidak memberi kenyamanan. Itu yang terjadi kalau anak-anak terlalu mengikuti mode. Pikiran mereka asik merenung sehingga ketika di sekolah guru menemui kesulitan untuk membangkitkan perhatian mereka. Untuk mematahkan daya pikat mode, maka guru harus mempunyai usaha yang lebih, sarana yang lebih berhasil daripada mengadakan kontak dengan alam. Jadi untuk orang-orang muda yang saat ini berada hadir di KKR ini, bagi yang masih sekolah, murid-murid, supaya juga dapat bekerja sama dengan guru ya. Biarlah murid-murid menikmati kesenangan yang terdapat di alam, di sungai, di danau, di laut, di bukit-bukit begitu ya, memandang keagungan ciptaan Tuhan, matahari yang terbenam, menyelidiki kekayaan hutan, ladang, mempelajari kesenangan menanam tanaman dan bunga-bunga, itu penting ya, penting. Tuntutlah orang-orang muda untuk melihat bahwa dalam berpakaian seperti dalam makanan hidup yang sederhana adalah sangat penting bagi pemikiran yang tinggi. Dalam 1 Timotius 2 ayat 9 dan 10 dikatakan, demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Ya, sebenarnya ini untuk semua kita, tapi kebanyakan wanita yang lebih mengidolakan pergantian mode dan harga ya. Jadi dikhususkan kepada kita wanita. Jangan membuat pakaian itu menjadi kita punya berhala ya. Jangan menjadi berhala bagi kita pakaian. Jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik.
Nah, itu yang paling utama. Supaya penampilan kita itu memang memberikan satu makna bagi orang lain daripada kata-kata yang kita sampaikan. Ya, hendaklah berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Pakaian itu dikatanya diperlukan untuk kesehatan. Ya, kesehatan. Dalam Yohanes 1 ayat 2, saudaraku yang kekasih, aku berdoa supaya engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. 3 Yohanes 1 ayat 2. Untuk kesopanan, terdapat dalam 1 Tesalonika ayat 4, 1 Tesalonika 4 ayat 12. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Itu ya. Dan selanjutnya yang harus kita perhatikan ketika kita memilih atau membeli pakaian itu. Boleh diingat beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika membeli atau memilih pakaian. Pakaian itu seharusnya satu, tidak mencolok ya. Kemudian tidak menyebabkan ketagihan, tidak menyebabkan kita kecanduan untuk terus mengikuti mode dan ataupun membeli lagi dan lagi. Kemudian tidak menimbulkan roh bersaing. Wah, kalau baju saya tidak lebih bagus di gereja atau di RT dan lain sebagainya, kita merasa tidak senang ya, ada kegelisahan, bersaing supaya kita yang lebih bagus dalam berpakaian, pakaian kita yang lebih mahal. Kemudian pakaian itu seharusnya tidak menimbulkan rangsangan negatif. Boleh diperhatikan ya, kita tidak perlu mempertontonkan tubuh kita kepada orang lain dengan pakaian yang menimbulkan rangsangan kepada orang sekeliling kita. Kita tidak boleh cuek mengatakan, ini pakaian saya, ini tubuh saya, suka-suka saya, tidak. Tapi setiap pakaian dan kelakuan kita itu adalah yang memuliakan Allah. Ya, terkhusus juga bagi wanita, jangan menimbulkan rangsangan negatif melalui pakaian kita. Tidak salah menyukai dan menginginkan keindahan. Tetapi Allah menghendaki kita pertama-tama mencintai dan mencari keindahan yang tertinggi. Apa itu? Keindahan yang tidak akan binasa. Keindahan tabiat yang dalam pemandangannya merupakan harga yang besar. Nah, hal lain lagi, sebelum membeli pakaian perlu dipertimbangkan. Pertimbangkan keperluan seluruh anggota keluarga. Apakah penting saya harus membeli pakaian ini saat ini? Apakah bisa ditunda? Apakah ini kebutuhan atau keinginan? Jadi perlu ada pertimbangan ya sebelum membeli pakaian. Kemudian ketika kita membeli pakaian, kita juga harus tanyakan, apakah ini kewajiban saya kepada Allah ketika saya harus membeli ini? Kemudian, apakah membeli pakaian ini memberikan tanggung jawab pri-kemanusiaan? Itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi, biarlah masing-masing kita menjaga diri dan saudara seiman melalui cara kita berpakaian. Dalam 2 Korintus 12 ayat 20 dikatakan, sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Itu kita harus jauhkan ya. Jadi dari cara kita berpakaian bisa menimbulkan hal negatif dan juga positif. Baik untuk diri kita sendiri, keluarga, lingkungan, di jemaat, di masyarakat, dimanapun kita berada. Jadi saudara-saudara yang hadir pada malam hari ini, mari kita memuliakan Allah melalui cara berpakaian kita. Terlebih kepada anak-anak muda yang hadir, anak-anak gadis kami, supaya tetap menjaga kesoleman diri melalui cara kita berpakaian. Inilah yang menjadi pelajaran kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati.